sudah ada 16 cabang di seluruh Indonesia. Wow, termasuk yang di Lombok ini. Termasuk di Lombok yang terakhir dibuka. Gitu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini ada sebuah perkongsian video yang sangat menarik. Tentunya sesuatu hal yang sangat positif harus disebar luaskan supaya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, di video kali ini ada salah satu seorang YouTuber daripada Indonesia, pastinya sahabatku daripada Malaysia sudah tahu ya. Mas Abud Sastra menginterview salah satu pekerja daripada restoran Ikhwan yang ada di Indonesia. Restoran Ikhwan ini adalah milik perusahaan Malaysia yang membuka cawangan seluruh dunia. Visi misinya sangat luar biasa. Daripada penasaran, langsung kita lanjut ke video berikut. Seperti apa sih? Pasti sahabatku semua akan tercengang dengan visi misi yang dibawakan oleh restoran Ikhwan daripada perusahaan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, so hari ini aku bersama dengan owner daripada tempat makan Malaysia ini yang sudah pernah kita review sebelumnya. Oke, selamat sore Bang. Selamat sore. Namanya siapa Bang? Muhammad Habibullah. Muhammad Habibullah. Oke, so ceritanya kenapa bisa sampai ada tempat makan Malaysia di sini, di Lombok ini? Ceritanya bagaimana? Jadi permulaannya itu kita di Indonesia ini bermulai dari Jakarta, Sentul. Itu waktu itu sekarang ada almarhum Tuan Muhammad Rashidi Abdullah itu membangunkan restoran atas nama GH Corner. Jadi di GH Corner ini di bawahnya itu para remaja semua yang mengendalikan. GH Corner. GH Corner itu artinya Generasi Harapan Corner. Jadi yang di bawahnya itu para remaja. Jadi selain untuk mendidik para remaja, tapi juga untuk menjadi lapangan kerja untuk para remaja. Jadi bermulai dari Sentul sampailah hingga ke hari ini sudah ada 16 cabang di seluruh Indonesia. Wow, termasuk yang di Lombok ini. Termasuk di Lombok yang terakhir dibuka. Gitu. Dan ini atas-atasnya ujung itu orang Malaysia punya orang gitu. Malaysia punya. Jadi di seluruh dunia kita sudah ada cabang 100 cabang lebih. Wow, mempunyai visi misi yang amat sangat positif. Selain untuk mendidik anak muda, juga untuk memberi lapangan pekerjaan. Dan di Indonesia sendiri sudah ada 16 cawangan. Dan tersebar di seluruh dunia 100 cawangan lebih restoran Ikhwan Malaysia. Masya Allah. Wow, kira-kira apa ya tujuan orang Malaysia sampai mau capek-capek bikin restoran seperti ini di Indonesia seperti itu? Jadi sebenarnya yang utama itu kan kita mau berkhidmat kepada manusia. Jadi misinya itu memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memastikan makanan yang orang makan itu betul-betul halal. Sebab hati yang bersih ditempah oleh makanan yang suci dan halal kan. Jadi itulah yang utamalah kan. Jadi sebenarnya ekonomi itu bukanlah utama, dia hanya sebagai jalan untuk sesama manusia kita terhubung kan, satu sama lain, ada silaturahmi. Masya Allah. Jadi ini tujuannya utamanya bukan profit banget sih. Bukan. Tapi tujuannya lebih kayak sharing ke orang-orang lain dan juga empower itu memberdayakan remaja-remaja yang ada dibina satu-satu kan. Kalau tengok di sini memang rata-rata remaja semua kan. Ngomongnya udah kayak Malaysia banget ya. Malaysia. Saya orang Bandung tapi itulah so kan dah sentiasa dengan orang Malaysia jadi ngomongnya. Wow, Masya Allah. Sudah berapa lama Bang bergabung? Kalau saya dari lahir orang tua yang asalnya tuh bergabung dengan PT Global Ikhwan ini. Jadi saya pun remaja juga kan. Jadi sama-sama di sini saya sendiri kawan-kawan semua belajar untuk belajar bagaimana berkhidmat dengan manusia kan. Jadi di dalam restoran inilah bidangnya. Dia ada banyak. Selain restoran, ada pendidikannya, ada kebudayaan, kemudian ada sukan sunnah. Sukan sunnah itu berkuda, berenang, memanah.
Kita ada berbagai-bagai bidang. Dan abang join semua itu atau cuman yang ada di sini aja dulu? Kalau ikut pengalaman pernah di bidang berkuda, pernah di bidang berenang, kemudian pendidikan pernah juga, ini restoran pun, jadi sama-sama semua itu. Wow, aku baru tahu loh. Aku kayak misalnya nggak habis pikir tuh kenapa orang Malaysia ya gitu harus keluar negara Malaysia capek-capek untuk melakukan ini dan rekrut orang-orang lain yang notabene bukan orang Malaysia gitu, nggak ada urusannya sama Malaysia, namun Malaysia mau ambil andil seperti itu di dalam ikut memberdayakan generasi muda, orang-orang lain. Seperti itu juga. Di situ tuh aku lihat ada London, Istanbul, Mekah, Lombok, Jakarta, Kuala Lumpur sama Tashkent. Itu artinya apa, Bang? Itu waktu jam di tempat-tempat. Jadi sekarang ni Global Ikhwan. Kalau di Indonesia namanya Global Ikhwan. Tapi kalau atas nama seluruh dunia GISBH, Global Ikhwan Sendirian Berhad yang berpusat di Malaysia. Itu di 17 buah negara ada. Jadi kalau kita tengok jam tu, kita tahu keadaan kawan-kawan kita di London sekarang jam berapa kan, di Jakarta jam berapa. Jadi kita tahu kan, sebab kita atas nama istilahnya PT sendiri kan, jemaah sendiri, ada beberapa negara yang kita berhubung dengan kawan-kawan di sana. Pengalaman mereka gimana kan, apa yang sedang ditargetkan di sana, gimana perkembangan di sana. Jadi setiap hari itu di setiap tempat ada perkembangan. Jadi memang jam inilah yang istilahnya merupakan salah satu untuk supaya remaja-remaja sini, kamilah di sini, untuk ambil tahu keadaan kawan-kawan di luar sana gitu. Cakap macam orang Melayu pun abang kita nih. Minta maaf. Jadi kalau yang nonton minta maaf. Kalau salah-salah minta maaf ya. Sama tadi menarik, katanya dimulai dari bapak ya. Bapak bisa tahu dari mana tuh, Bang? Kalau bapak sih sendiri mencari, jadi mencari kan. Dahulu ayah-ayah kami semua yang remaja-remaja sekarang ini, mereka mencari kan. Mencari bagaimana untuk hidup bersama-sama, berjemaah. Itulah tadi yang saya sebutkan awal tadi kan, untuk bagaimana supaya berjemaah, bersatu dan berjiwa membahagiakan orang lain kan. Jadi tentulah kita sama-sama istilahnya waktu itu orang-orang tua kami mencari, akhirnya dapat jumpa ini, lahirlah kami. Jadi remaja-remaja inilah dididik. Dididik itu bukan hanya sekadar untuk perniagaan saja. Yang utama tu perhubungan dengan Tuhan kan. Hablum minallah dengan hablum minan nas. Jadi dua poin itu penting. Jadi kalau misalnya kehidupan harian kita kan ada masalah, itu tanda kita harus perbaiki hubungan dengan Allah. Jadi inilah para remaja yang utamakan. Contoh macam waktu sembahyang, dibuat shift, ada shift sembahyang. Jadi sembahyang tu enggak ditinggal. Betul. Walaupun sesibuk apapun enggak ditinggal dan tepat waktu, awal waktu. Jadi itu disiplin. Dalam jemaah Global Ikhwan ni lah kan. Yang utama tu disiplin ibadah kan. Kemudian disiplin banyak lagi disiplin kehidupan gitu. Abang faham? Mencoba paham sih sebenarnya, tapi paham lah ya. Wow, surprise banget. Dan dari ayah, kemudian bapak, kemudian dilanjutkan ke abang. Gitu. Kira-kira nanti insya Allah kalau sudah berkeluarga, memiliki anak, akan terus dilanjutin nggak, Bang, ke anak? Ya, dilanjutin. Kami memang istilahnya remaja kan. Saya pun dah berkeluarga, dah ada anak kan. Jadi kehidupan tu dia bukan hanya sekadar sambil berlalu kan. Dan targetnya tu bukan duniawi, tapi memang akhirat kan. Akhirat, dan sama-sama sebenarnya saya pun banyak lagi yang harus saya belajar gitu kan. Banyak lagi belum faham. Jadi sekarang masih lagi proses gitu. Jadi sebenarnya memang target tu insya-Allah mau menjadi sebaik-baik manusia, memberi manfaat pada manusia yang lain kan. Dikelilingi sama banyak orang Malaysia di sini. Ada beberapa. Kalau di Lombok ini sebelum ini ada, tapi untuk sekarang ini belum ada. So dah balik ke Malaysia semua kan. Tapi ada tamu-tamu dari ada tamu Malaysia, dari Australia. Jadi contoh cabang kita dari Australia bagi tahu ada tetamu dari Australia datang ke sini. Jadi kita
teruskan gitu. Jadi kawan-kawan sana dah berhubung. Jadi bila orang tu sampai Lombok, jadi kita terus sambung silaturahim. Wow, it called network ya, sebuah network yang dibangun oleh orang Malaysia untuk kepentingan umat banyak seperti itu. Ini juga mungkin menyebarkan agama ya, Agama. seperti itu ya, untuk menyebarkan hal-hal baik, nilai positif tentang Islam juga ke orang-orang banyak gitu ya, dan tidak semata-mata mencari rezeki itu untuknya. Jadi semua dapat manfaatnya gitu. Semua dapat manfaatnya. Wow. Aku tuh kadang-kadang bingung ya orang Malaysia sama pola pikirnya gitu loh Bang gitu. Kadang-kadang mereka apa ya benefitsnya, apa keuntungan buat mereka, tapi mungkin nggak kayak pola pikirnya kayak kita di Indonesia. Mungkin ya kita kan cari benefits atau cari keuntungan yang secara finansial buat kita masuk terus tuh benefitsnya. Namun mungkin orang Malaysia berpikirnya nggak, lebih ke bagaimana menyebarkan, membangun Islam, Iya. ummah Islam. Iya, Jadi seperti itu yang ditargetkan kan. Jadi sebenarnya dia bukanlah berjuang tuh hanya untuk pribadi kan, tapi memang untuk semua, supaya semua dapat sama-sama merasakan, senang sama-sama kan, susah sama-sama. Masya Allah. Luar biasa. GISBH. Ini logo GISBH gitu ya. GISBH, GISBH. GISBH. Oke. Artinya Global Ikhwan Sendirian Berhad. Global Ikhwan Sendirian Berhad Holdings. oh I see. Holdings. Remaja Pembela Umat. Remaja Pembela Ummah ni satu organisasi di bawah GISBH. Jadi di bawah Remaja Pembela Ummah ni lah semua para remaja bernaung. Jadi satu kepimpinan yang diketuai oleh Tuan Muhammad Adib At-Tamimi. Jadi di remaja-remaja inilah berbagai-bagai bidang tadi saya sebutkan kan. Semua bidang ada. Kalau mau tengok, kawan-kawan mau tengok di YouTube, ada namanya Remaja Pembela Ummah Official channelnya. Jadi disitulah aktivitas remaja, dan kita setiap hari ada buat live YouTube, Facebook kan. Menarik banget. Wow, ini kayaknya percakapannya menarik banget dan akan sangat panjang kalau kita teruskan. Oh, tidak menyangka ini sudah 10 menit sendiri loh percakapannya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Saya juga nggak menyangka akan tahu lebih dalam seperti ini. Saya kira ini hanya cuma sebatas restoran biasa. Ternyata Masya Allah. Insya Allah restoran yang akan membawa dampak baik untuk dunia dan di akhirat ya Abang ya. Ya, amin Allah. Terima kasih banyak Abang untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ya, kita akan coba makan di sini. Ya. Teman ya. Oke Bang, terima Ya, kasih. kasih. Assalamualaikum. Jemput datang ke restoran GH Corner di mana Anda berada seluruh Indonesia. Kalau yang di sini di Jalan Pejanggi, Di Jalan Penjanggi, Mataram. Nusa Tenggara Barat. Bye everyone, see you. Nah, bagaimana? Terkaget kan? Asal aku juga sangat terkaget dengan hasil wawancara aku. Aku pun selama proses interview itu aku nggak berhenti-berhentinya goosebumps atau merinding mendengar fakta atau informasi yang diberikan, bahwasanya sebegitu perhatiannya negara Malaysia atau pihak-pihak atau saudara-saudara yang ada di Malaysia atas hal-hal yang ada di sekitar kita, bahkan di luar Malaysia mereka pun masih memperhatikan. Dan terima kasih banget untuk fakta ini. Mas Abot Sastra dibuat salfok atau dibuat tercengang hingga tidak bisa berkata-kata ketika mendengarkan visi misi rumah makan Ikhwan yang dimiliki oleh perusahaan daripada Malaysia. Visi misinya memberi manfaat terhadap semua orang. Wah, keren kan, luar biasa. Memang pola pikir orang Malaysia itu memang sangat jenius ya. Mereka tidak hanya ingin mencari keuntungan semata, tidak ingin mencari kesenangan untuk dirinya sendiri, namun mereka juga ingin berbagi terhadap satu sama lain. Selama saya hidup dan bekerja di Malaysia ini, setiap Jumat ya, pasti di setiap kedai banyak orang yang menyedekahkan makanan. Ini sangat luar biasa. Salut buat warga Malaysia ya. Jadi ini patut dicontoh karena mereka buka
restoran makanan ini bukan hanya untuk mencari uang saja untuk dirinya sendiri, namun juga ingin memberi manfaat terhadap satu sama lain. Dan restoran Iwan ini sudah tersebar di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia sendiri sudah memiliki 16 cawangan. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan manfaat untuk semua orang. Dan jangan lupa yang suka dengan video saya, silakan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Untuk video originalnya ada di link di deskripsi. Silakan subscribe, like, komen, pemilik channelnya Mas Abud Sastra. Karena beliau ini selalu membagikan informasi yang benar-benar sangat positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.